Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berkembang di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam perkembangan politik, pemerintahan, serta kebudayaan Hindu di Nusantara. Melalui materi ini, kita akan menguji sekaligus memperluas pengetahuan kita tentang jejak sejarah yang ditinggalkan oleh Kerajaan Tarumanegara. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara, wilayah kekuasaannya, serta peran penting Raja Purnawarman dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua, menganalisis kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Tarumanegara berdasarkan sumber sejarah seperti prasasti Kiaruteun, Tugu, kebun kopi, dan yang lainnya. Yang ketiga, menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap peninggalan sejarah sebagai warisan budaya Hindu-Buddha di Indonesia, serta mengaitkannya dengan kehidupan masa kini. Tujuan ini menekankan tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan analisis dan pembentukan sikap menghargai peristiwa sejarah. Sejarah Viva Historia. Sejarah Viva Historia. Sejarah Viva Historia. Semapalas, cerdas, berbudi, dan berprestasi, kami juaranya. Jargon ini menegaskan semangat dalam mempelajari sejarah. Sejarah bukan sekedar hafalan masa lalu, tetapi sarana memahami identitas bangsa. Dengan semangat, cerdas, berbudi, dan berprestasi, pembelajaran sejarah diharapkan membentuk karakter dan wawasan kebangsaan. Pertanyaan pemantik. Bagaimana peran Kerajaan Tarumanegara dalam membentuk awal perkembangan politik dan kebudayaan Hindu di Nusantara? Pertanyaan ini mengajak kita berpikir kritis. Tarumanegara bukan hanya kerajaan biasa, tetapi menjadi salah satu fondasi awal sistem pemerintahan bercorak Hindu di Indonesia. Bukti-bukti sejarah berupa prasasti dan berita asing menjadi dasar kuat untuk menjawab pertanyaan ini. Kerajaan Tarumanegara berkembang sekitar abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Dalam timeline terlihat urutan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. Yang pertama, Salaka Negara. Yang kedua, Taruma Negara. Yang ketiga, Galuh. Yang keempat, Sunda. Dan yang terakhir, Pajajaran. Hal ini menunjukkan bahwa Tarumanegara menjadi penghubung penting dalam kesinambungan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat. Dari peta terlihat bahwa wilayah Kerajaan Tarumanegara meliputi sebagian besar Jawa Barat, dari daerah pesisir hingga pedalaman. Letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan dan dekat dengan sungai-sungai besar yang mendukung pertanian serta transportasi. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, di sekitar Sungai Cisadane, wilayah Banten pada saat ini. Letak ibu kota belum dapat dipastikan, namun berdasarkan pendapat Prof. Dr. Purbacaraka, kemungkinan berada di daerah Bekasi. Hal ini dikaitkan dengan prasasti Tugu yang menyebutkan Sungai Chandrabaga yang diduga berkembang sebagai nama Bekasi. Letak yang dekat dengan sungai besar menunjukkan pentingnya pengelolaan air bagi kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Sumber Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber dalam negeri. Prasasti Jaruteun, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak, serta situs Pasir Angin. Yang kedua, sumber luar negeri. Catatan dari Fashion, Musafir dari Tiongkok. Sumber-sumber inilah menjadi bukti kuat keberadaan dan kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini memuat ukiran telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan kaki Dewa Wisnu. Hal ini menunjukkan bahwa raja dipandang sebagai titisan atau perwujudan dewa, sekaligus pelindung rakyat.
Telapak kaki tersebut juga diartikan sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi politik. Prasasti ini menggambarkan Purnawarman sebagai raja yang gagah berani, jujur, dan selalu menang melawan musuh. Isi prasasti memperlihatkan karakter kepemimpinan yang sangat kuat dan berwibawa, sekaligus menunjukkan sistem pemerintahan yang terorganisir. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Bogor dan memiliki gambar telapak kaki serta tulisan ikal. Namun, isi tulisannya belum dapat ditafsirkan secara pasti oleh para ahli. Prasasti Kebun Kopi memuat ukiran telapak kaki yang disamakan dengan Airawata, gajah kendaraan Dewa Indra. Hal ini menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Raja Tarumanegara serta kuatnya pengaruh ajaran Hindu. Prasasti Muara Cianten memiliki kemiripan dengan prasasti Pasir Awi, tetapi isi tulisannya belum dapat disimpulkan secara jelas. Prasasti Tugu. Prasasti ini sangat penting karena menjelaskan penggalian sungai Chandrabaga untuk mengendalikan banjir serta membantu pertanian. Disebutkan pula adanya persembahan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, sistem irigasi sudah mulai berkembang. Yang kedua, kehidupan agraris sangat maju. Dan yang ketiga, budaya Hindu sangat-sangat kuat. Prasasti Lebak atau biasa disebut dengan Prasasti Cidanghiang. Prasasti ini menjelaskan batas wilayah kerajaan. Yang pertama, wilayah barat dan selatan berbatasan dengan laut. Yang kedua, wilayah timur berbatasan dengan Sungai Citarum. Dan yang ketiga, wilayah utara berbatasan dengan Karawang. Ini menunjukkan luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Situs Pasir Angin. Ditemukan berbagai artefak seperti tembikar, perunggu, besi, emas, dan topeng emas. Penemuan ini membuktikan adanya kehidupan sosial, budaya, dan teknologi yang sangat berkembang. Sumber luar negeri. Catatan Fahian tahun 414 Masehi menyebutkan adanya kerajaan Ptolemaic. Dalam kronik dinasti Tang juga disebutkan adanya utusan dari Tarumanegara ke Tiongkok. Hal ini membuktikan bahwa Tarumanegara memiliki hubungan internasional. Corak kebudayaan dan kepercayaan. Terdapat 3 kepercayaan. Yang pertama, agama Hindu. Ini paling dominan. Yang kedua, agama Buddha. Jumlah yang sangat kecil. Dan yang ketiga, animisme, dinamisme. Masyarakat terbagi dalam 2 golongan, kelompok istana yang berbudaya Hindu, dan masyarakat umum yang masih mempertahankan budaya asli. Sistem ekonomi. Perekonomian berbasis yang pertama, perdagangan menghasilkan beras dan kayu jati. Yang kedua, pertanian dengan sistem irigasi. Dan yang terakhir, peternakan. Penggalian sungai Chandrabaga membuktikan perhatian raja terhadap kesejahteraan rakyatnya. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Faktor kemundurannya yang pertama, lemahnya kepemimpinan Raja Sudawarman. Yang kedua, munculnya kerajaan Galuh. Yang ketiga, raja terakhir, Linggawarman tidak memiliki putra. Dan yang terakhir, serangan Sriwijaya. Akhirnya, kerajaan Tarumanegara terpecah dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan baru. Kerajaan Tarumanegara memang telah hilang di telan waktu. Tetapi jejak sejarahnya tetap menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Sebagai generasi penerus, kita harus menjaga dan menghargai warisan sejarah agar tidak hilang seperti runtuhnya kerajaan Tarumanegara.